ketika saya kemarin mengikuti pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, saya berserah diri pada Allah. Yang mentakdirkan kemenangannya adalah Allah. Tapi saya taat pada siapa? Pada undang-undang pemilihan kepala daerah. Saya takut siapa? Sama KPU dan Bawaslu. Apakah saya takut pada KPU, taat, ikut debat, ikut aturan, mentaati aturan, dianggap saya kemudian musyrik? Tidak, karena ini hukumnya. Kita hukum dunia, maka di dunia ini Allah sudah menetapkan hukum. Maka ketika kita tinggal di bumi, ketika tinggal di bumi, orang Sunda menyebutnya Sunan Ambu, maka kita harus taat pada hukumnya bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laredo 74 Channel. Seperti yang sering kita dengar dari salah satu penceramah kaum pentolan kabib-kabib, mereka berceramah bukan dengan perkataan yang lemah lembut, bukan dengan bahasa yang santun, dan dengan perengai yang menyejukkan, tapi malah sebaliknya. Mereka ceramah dengan perkataan yang kasar, tutur bahasanya yang arogan, dan dengan perengai yang beringas, seringkali mengajak umat untuk memusuhi pemimpinnya dengan mencaci maki dan menfitnahnya, bahkan mensyirikkan pemimpin, memusyrik-musyrikkan pemimpin, kadang sampai mengkafir-kafirkan juga pemimpin. Dan banyak lagi hal yang selalu bertolak belakang dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Apalagi dengan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengaku keturunan Rasulullah, tapi jauh panggang dari api. Beda hal dengan Kang Deddy Mulyadi. Dia orang Sunda asli, keturunan Trah Prabu Siliwangi. Dalam bertutur kata, dalam tindak tanduknya, dalam tingkah laku kesehariannya, justru mencontoh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa yang disampaikan dalam salah satu ceramahnya ketika dia terpilih menjadi orang nomor 1 di Jawa Barat dari hasil Pilkada Serentak 2024 dengan memperoleh hasil quick count 51% suara. Apa yang disampaikannya, apa yang keluar dari tutur kalimat bahasanya, daging semua. Dan ini menunjukkan dia adalah kelas Islam yang ma'rifatullah. Tanpa menunggu lama-lama, kita simak videonya, ceramah Kang Deddy Mulyadi dalam acara malam syukuran dalam kaidah budaya Sunda. Sok kita tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para lun anu kasuhun meninggali nu dipamrih ajrih kafihatur kahiyang rumuhun yang berbeng alam Gusti Nu Maha Suci Pangeran Nu Maha Kawasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyariosna bade ku bahasa Indonesia marga ya urang Cirebon, ya urang Depok. Pada malam hari ini kita bersama-sama membuat cerita baru. Ceritanya dengan nama Ruwat Jagat Mapag Pajajaran Anyar. Ruwat itu apa? Ruwat itu artinya merawat, menjaga, memelihara. Sekali lagi, merawat, menjaga, memelihara. Saya tadi ada 4 kuda yang dikosongkan. Keempat kuda yang dikosongkan itu ada 4 warna. Ada berwarna hitam, ada berwarna putih, ada berwarna kuning, ada berwarna merah. Dipimpin oleh 1 orang. Apa itu maknanya? Bahwa bumi yang kita pijak ini, semesta yang menjadi tempat kita hidup itu, ada tanahnya berwarna hitam, ada airnya berwarna putih, ada udaranya berwarna kuning, ada panas matahari atau apinya berwarna merah.
Keempatnya itu ada yang mengurusnya, ada yang mentakdirkannya, ada yang menetapkannya. Mentakdirkannya, menetapkannya, mengurusnya, itu disebut hukum, namanya kausalitas. Kausalitas itu hukum sebab akibat. Kita menyebutnya adalah hukum alam. Hukum alam dalam ilmunya adalah ilmu pasti. Siapa yang memastikan dan siapa yang punya kepastian? Yang memastikan dan yang punya kepastian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah mendeklarasikan diri sebagai makhluk beriman. Kita sudah mendeklir diri sebagai makhluk beriman. Kalau dalam bahasa kaidah agama, kita sudah bersaksi tiada Tuhan yang harus disembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Tetapi ketika kita sudah bersaksi menyembahnya dengan Allah, kita bersaksi menyerahkan sepenuhnya diri ini pada Allah. Kata orang Sunda, hirup ukur sasampuran, awak ukur sasampayan, sariring-riring dumadi, sarengkak saparipola, sadaya kersaning Allah, la haula wala quwata illa billah. Terus bagaimana cara berserah dirinya? Saya ngasih contoh. Ketika orang menjadi tentara, maka dia berserah diri kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mentaati sabta marga. Ketika saya kemarin mengikuti pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, saya berserah diri pada Allah. Yang mentakdirkan kemenangannya adalah Allah. Tapi saya taat pada siapa? Pada undang-undang pemilihan kepala daerah. Saya takut siapa? Sama KPU dan Bawaslu. Apakah saya takut pada KPU, taat, ikut debat, ikut aturan, mentaati aturan, dianggap saya kemudian musyrik? Tidak, karena ini hukumnya. Kita hukum dunia, maka di dunia ini Allah sudah menetapkan hukum. Maka ketika kita tinggal di bumi, ketika tinggal di bumi, orang Sunda menyebutnya Sunan Ambu, maka kita harus taat pada hukumnya bumi. Kalau membangun rumah, harus taat pada hukumnya tanah, hukumnya air, hukumnya matahari, hukumnya angin, harus taat pada hukumnya itu. Agar rumah kita menjadi rumah surga. Rumah surga itu baiti zanati. Artinya apa? Rumah yang memberikan rasa nyaman, rasa tentram. Kenapa? Karena siklus rumah itu adalah siklusnya bumi. Pertanyaannya adalah, Anda berserah diri pada Allah, berserah diri pada Allah. Anda bangun rumah tanpa jendela, Anda bangun rumah tanpa pintu, bisa nggak? Tidak. Jadi, kalau saya pernah bercerita bahwa berserah pada tanah, air, matahari, angin. Apa itu? Saya berserah pada hukumnya Allah. Kenapa? Bangsa Indonesia hari ini, orang Jawa Barat hari ini, pemerintahannya seringkali bicaranya berserah diri pada Allah, tapi membangunnya bertentangan dengan hukum Allah. Saya ngomong, kalau seluruh sawah dipakai bangunan, seluruh sawah dipakai pertokoan, seluruh sawah dipakai perumahan, apakah Anda menyatakan berserah pada Allah? Tidak. Karena besok Anda akan mengalami kekeringan. Besok Anda akan mengalami kekurangan pangan. Anda bilang berserah diri pada Allah. Gunung tak, Tangkuban Parahu Tugalan tak pakai beko. Bencana tidak? Bencana. Jadi hari ini banyak teologi fatalistik. Kenapa? Mukanya mengaku berserah pada Allah, hatinya mengikuti hawa nafsu. Teologi fatalistik ini berbahaya. Kenapa? Akan mengakibatkan kita beragama penuh dengan kepalsuan. Ini penting. Jadi, kunaon atuh orang Sunda teh henteu makmur. Kunaon atuh teu makmur nek makmur kumaha? Budak 12 tahun dipangmelikeun motor, nongkrong di saung, gawe minum jeung ngarokok, rek makmur kumaha? Ya bisa. Harus dirubah. Maka dari dulu saya memimpin bukan hanya membangun jalan, bukan hanya membuat gedung, bukan hanya membangun irigasi, bukan hanya membangun rumah sakit, bukan hanya membangun puskesmas, tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah membangun karakter manusia Sunda agar dia sadar dirinya di mana, dari mana, dan akan kemana. Itu jauh lebih penting dari apapun. Ini penting. Makanya kalau saya ketemu anak pakai motor, knalpotnya brong, saya cegat, ganti. Saya kasih 400.000 tuh ganti. Kenapa? Knalpotnya sudah melanggar aturan, dibiarkan oleh gurunya, dibiarkan oleh kepala sekolahnya, dibiarkan oleh orang tuanya. Kenapa? Anda ngomong taat pada Allah, knalpot motornya brong, Anda sedang melawan hukumnya Allah. Kenapa melawannya? Manusia ada keterbatasan telinga. Telinga itu ada keterbatasan suara yang mesti dengar. Harus berapa? Ketepatan, kekuatan suaranya, ada aturannya. Kalau setiap knalpot masuk ke telinganya kencang, ada 1000 motor, maka yang ada adalah gendang telinga kita sudah tidak berfungsi dengan baik, dan kita tidak terbiasa lagi mendengar suara yang indah dan merdu, terbiasa dengan suara yang kotor dan kasar. Dari mana keberadaban di sini? Beragama, motornya harus benar.
Beragama tidak boleh membuang sampah ke sungai. Beragama tidak boleh membuang racun ke sungai. Beragama berarti mengurus kebersihan. Beragama berarti tanahnya diruat, dibukakan lubangnya, ditanami pohonnya, dibukakan lubangnya, ditanami pohonnya, dibukakan lubangnya, ditanami pohonnya. Saya mengeluarkan biaya membuat ruang-ruang terbuka seperti ini. Orang tidak ngerti kenapa. Anak-anak usia dini sekarang stres-stres, ruang bermainnya tidak ada. Tiap hari pakai HP, tiap hari memotoran. Orang tuanya stres, kebutuhannya makin lama makin tinggi, kemampuan ekonomi makin tidak terbatas. Bang emok, bang keliling, judol, pinjol, itu marak di Jawa Barat, itu ancaman utama. Sedangkan orang Jawa Barat mengaku orang religius. Apa religiusitas kita, pengakuan kita beragama, ternyata isinya bukan la ilaha illallah. Ini harus dibenerin. Tugas negara, tugas pemimpin, membentuk karakter manusia, membentuk visi ke depan. Kenapa? Hanya bangsa yang punya karakter, hanya bangsa yang punya visi yang akan memenangkan pertarungan dunia. Sudah. Cina itu punya visi, punya karakter. Korea punya visi, punya karakter. Jepang punya visi, punya karakter. Kita tidak punya visi dan tidak punya karakter. Ini saya harus sikap kepemimpinan ke depan. Kenapa? Orang Sunda juga bisa. Dia harus punya sifat visi yang kuat. Dimulai dari pembedahan pendidikan anak usia dini, pembentukan karakter. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, persoalan di tentara itu ada batalion. Di setiap batalion ada panji. Kopassus punya panji, Kostrat punya panji, kemudian infanteri punya panji. Setiap kesatuan punya panji, batalionnya punya panji, dan panjinya dihormati. Maka ketika panji itu dibawa dikibarkan, maka seluruh tentaranya memberikan penghormatan, jiwanya bergetar, hatinya bergemuruh. Panji itu adalah kehormatan, batalion kehormatan kesatuan. Indonesia itu punya panji kebesaran, merah putih dan Garuda Pancasila. Maka setiap Agustus dibuat upacara, setiap pagi diupacarakan, dihormati. Begini cara hormatnya, penuh keteguhan. Tinggal bagaimana yang hormatnya. Hormatnya pura-pura, hormatnya dengan rasa, dengan cinta. Bukan hanya menghormati benderanya, merah putihnya, tapi tanah airnya harus dihormati. Tidak boleh dirusak, harus ditata, harus dibalikan pada sistem alamnya. Saya menyebutkan adalah tata ruang yang berbasis ekologi, tata ruang yang berbasis ekosistem, tata ruang yang berbasis kewilayahan, tata ruang yang berbasis alam, tata ruang yang berbasis semesta. Karena itu bagian dari penghormatan terhadap bumi. Maka saya sejak dulu jadi bupati pertama di Purwakarta punya panji, namanya Ki Jagarasa Nyimas Malati Ki Jaka Sunda, dalam bentuk kereta kencana. Itu panji, dan saya menghormati itu. Tapi karena saya adalah orang budaya, tata caranya bukan tata cara penghormatan militer, maka penghormatannya menjadi ini. Maka orang tentara ketemu tentara, maka hormatnya begini. Tapi orang Sunda ketemu orang Sunda, hormatnya begini. Orang Bali hormatnya begini. Ini rasa hormat. Rasa hormat, ini bentuk hormat, bentuk penghormatan, hormat. Makanya kalimatnya sembah sungkem, artinya dia memberikan penghormatan. Penghormatan, sembah yang itu adalah penghormatan. Nah, yang dihormat, boleh nggak? Ya sama, kereta dihormati, lambang merah putih dihormati, lambang batalion dihormati. Dihormati, cara menghormatinya macam-macam, bukan disembah. Yang disembah itu bagaimana? Fatalistik, menyerahkan diri pada kereta. Amal usaha mentawe ke kereta, itu namanya menyembah. Aing mah usaha kereta ieu teh mawa manuat, mawa berkat, mawa kahadean, mawa rezeki. Aing mah usaha rek ka kereta we ngapoe. Nah, itu yang mempertuhan kereta. Nah, sama dengan kita, tradisi ada yang suntangan pada orang tua, itu sama bentuknya penghormatan. Nah, ini penting, tetapi kalau ditanya, ini penting. Ini saya tegasin, Deddy Mulyadi itu rasional, akademis cara berpikirnya. Saya, kalau jujur-jujuran, selama pemilihan kepala daerah, tak ada satu kuburan pun yang saya datangi, tak ada satu biru spiritual pun yang saya datangi. Yang saya ikuti adalah keinginan hati seluruh rakyat Jawa Barat. Dan saya hanya ziarah menjelang pencoblosan, itu ziarah pada ibu dan bapak saya. Karena bagi saya, itulah yang paling keramat dalam hidup, bukan yang lain. Nah, karena itu yang dibangun, bangsa yang maju adalah bangsa yang rasional, bangsa yang akademis, bangsa yang fatalistik, tidak ada pernah kemajuan. Untuk itu saya mengajarkan pada semua, mari kita berpikir rasional. Apa yang menjadi kelemahan orang Jawa Barat? Percaya pada perdukunan, percaya pada ramalan. Siapapun orangnya, mengaku kelompok manapun, sama yang meramal itu adalah perdukunan, ramalan, bertentangan dengan prinsip-prinsip pikiran. Kalau hanya dijadikan rujukan, ya silahkan saja. Tapi kalau itu dijadikan pegangan, berbahaya bagi Anda. Banyak yang mau pemilihan kepala daerah masih pede sehari menjelangnya, tidak percaya pada hasil riset, tidak percaya pada analis penelitian, tidak bisa melangkah. Engke bakal dipilih, bakal ditiup, waki, engke hati kurang Jawa Barat, digetarkan. Biasanya kalau perdukunan. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Bangsa yang percaya pada hal-hal yang bersifat klinik itu tidak akan pernah mencapai kemajuan.
Dan ciri orang yang percaya pada klinik adalah gampang, kotor lingkungannya, berantakan penataan rumahnya, berantakan arsitekturnya, ruang lingkupnya gelap. Jadi kalau nyebut saya klinik, Pak Deddy Mulyadi itu paling apik, paling bersih, paling tertata. Nah, ini. Jadi saya minta, kenapa? Karena lahir banyak penipuan. Orang Jawa Barat itu orang yang paling sering kena penipuan. Investasi bodong, kebanyakan korbannya orang Jawa. Ingin cepat-cepat jadi kaya, masuk dalam grup bisnis. Orang Jawa Barat, milu pertemuan, mayar 150, milu pertemuan, mayar 150, lu pidato nak boga duit itu iuran, lu pertemuan anak tuh menang-menang duit, nges ganti kelompok bisnis, wes susah. Korban, dan selalu itu adalah orang Jawa, penduduk paling banyak. Nah, untuk itu saya ingin merubah. Anda nggak mungkin bisa kaya dengan cara cepat, nggak ada rumusnya, sudah kerja keras. Terus yang berikutnya apa lagi? Problemnya adalah malas. Saya di Tasik, itu saya nyelamatin orang yang LPG-nya disita, saya bayarin 14 juta. Yang satu lagi, dapurnya mau disita, saya bayarin 12 juta. Setelah itu, Anda kerja di tempat saya. Ayo, hutangnya saya lunasin, Anda kerja. Anda saya gaji 50 ribu saja. Karena apa? Karena sudah bayarin. Hanya bertahan 1 bulan orangnya kabur. Itu mental. Harus dirubah. Kenapa orang Jawa Barat? Gengsian. Tukang nasi goreng kurang mana? Tukang pecel lele kurang mana? Tukang jamu kurang mana? Ini. Jadi industri yang berkembang tidak akan bisa melahirkan multiplier efek ekonomi kalau masyarakatnya tidak memiliki kemampuan entrepreneurs. Jadi bagaimana? Sejak kecil anak-anaknya, nggak apa-apa. Saya sudah tidak melihat lagi anak-anak jualan es kan. Saya tidak melihat lagi anak-anak SD, anak-anak SMP berkreatif, berimajinatif menjadi seorang pedagang. Sudah jarang. Dulu itu anak-anak SD, anak-anak SMP kreatif. Ini harus dirubah, dan ke depan sistem pendidikan itu akan berbasis kreativitas. Orang-orang kreatif lah yang akan memenangkan pertarungan, bukan orang-orang pinter, tapi orang-orang yang kreatif. Orang-orang kreatif, orang cerdas. Banyak orang yang sekolahnya biasa-biasa saja, tapi dia sukses dalam hidup. Nah, karena kreatif. Kata orang Sunda, orang kreatif teh hiji cager, 2 bager, 3 bener, 4 pinter, 5 singer. Yang puncak yang singer disebut, yang singer ini, singer teh naon? Udang pang isukna, lempang pang gancangna, dititah pang daekanana, kasakola bisa nitipkeun diri, di imah bisa nitipkeun diri. Seluruh pengalaman kreativitas itu saya menjalani dengan baik. Untuk itu, hai anak-anak Jawa Barat paling maju, rubah dirimu. Rubah sikap mentalmu. Orang tua, ingat, banyak orang tua ketika anaknya saya benarkan, marah, orang tuanya benci pada saya. Dan saya orang yang tidak takut dibenci oleh siapapun. Kalau ingin merubah anak bangsa Indonesia, saya tidak takut. Kenapa? Hari ini orang tua takut pada anaknya. Hari ini orang tua takut pada anaknya. Kemudian anaknya juga tidak bisa dihukum oleh gurunya di sekolah, karena gurunya takut dikriminalisasi. Ini problem. Dan saya ke depan akan tegas. Kalau orang tua mencampuri sistem pendidikannya di sekolah, dia ngatur gurunya, dia ngatur kepala sekolahnya, dia mengintervensi, maka akan saya putuskan anak itu tidak bisa sekolah dimanapun, silakan didik oleh orang tua. Saya pernah menutup sebuah sekolah karena ada anak oleh gurunya dikasih sanksi, sekampung menyerang gurunya, saya ancam kampung itu, saya akan tutup sekolah ini, dan saya tidak peduli di sini tidak ada sekolah. Kalau sikap mental orang tua tidak berubah, ini penting. Indonesia, Jawa Barat butuh pemimpin yang bukan hanya humanis, tetapi dia punya integritas diri untuk merubah masyarakat. Anak kita ada saatnya disayangi, ada saatnya dicium, tapi ada saatnya juga kita pelototin. Ada saatnya. Tidak bisa dipeluk selamanya, tidak bisa dimanja selamanya. Ada saatnya Allah juga menciptakan malaikat. Ada yang pemberi rezeki, ada yang kemudian bisa mencabut nyawa, ada yang meniup trompet tanda kiamat, ya kan? Ada yang pencatat, ada. Artinya dalam diri manusia itu harus banyak karakter yang itu bisa ditempatkan dalam sistem pendidikan kita. Sehingga saya berucap terima kasih. Malam hari ini bisa dilihat, ini kegiatan tanpa panitia, tanpa apapun, orang datang dengan sukarela. Dan saya menyampaikan ucapan terima kasih pada seluruh warga Jawa Barat yang memberikan kepercayaan pada saya dan Kang Erwan untuk memimpin Provinsi Jawa Barat. Saya meyakini suara yang 51,6% itu bukan suara yang digerakkan oleh orang, bukan suara yang digerakkan oleh tim, tapi suara yang digerakkan oleh hati yang keluarnya dari rasa, dan itu cintanya. Saya tidak bikin kaos, saya tidak membuat kampanye. Yang saya lakukan hanya bertemu dengan orang saat malam hari agar mereka datang dengan penuh sukacita. Saya tidak suka melihat rakyat dinaikin truk, dikasih kaos yang 10.000, kemudian dikasih pidato yang nggak jelas arahnya. Saya tidak suka itu. Saya ingin bertemu dengan orang dengan keadaan tenang, dengan keadaan jernih. Saya bisa memberikan rasa cinta pada mereka, menghibur mereka, yang pada akhirnya biasa ada 1-2 orang yang bertemu dengan saya di panggung, dan itu menyelesaikan problem. Dan seluruh kegiatan ini tidak akan pernah berhenti. Saya akan tetap seperti itu sampai kapanpun. Saya tegasin di sini, saya tidak akan berkantor di Gedung Pakuan, terlalu mewah bagi diri saya. Biarkan Gedung Pakuan menjadi pusat perpustakaannya orang Jawa Barat, menjadi pusat
perpustakaan digitalnya orang Jawa Barat, dan menjadi pusat sejarahnya orang Jawa Barat agar tahu leluhurnya, sehingga seluruh rakyat Jawa Barat nanti bisa datang mengakses ke gedung Pakuan untuk menambah ilmu pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Biarkan saya tinggal di sini. Tujuannya untuk apa? Agar saya pergi ke kantor, itu saya bisa berjalan dalam setiap hari, sehingga bisa menemukan banyak masalah yang bisa saya selesaikan dalam perjalanan itu. Saya akan tetap seperti itu. Kenapa? Karena saya merasa bahwa saya bisa seperti ini adalah doanya orang-orang kecil, doanya orang-orang miskin, doanya anak-anak yatim, doanya orang-orang yang dalam kesusahan, dan pada akhirnya itu menggerakkan pikiran banyak orang. Banyak orang yang kelas menengah memberikan supporting pada saya, hanya satu tekad dia. Kalimatnya sederhana, kalau Kang Deddy hanya menjadi rakyat biasa, bisa menolong 3 orang dalam sehari, mungkin kalau memimpin Jawa Barat bisa jutaan orang yang bisa ditolong. Ini yang berdiri di sini semuanya punya harapan. Karena punya harapan, maka tugas saya adalah nanti setelah dilantik memenuhi seluruh harapan. Tetapi harapan itu tidak bisa diwujudkan sekaligus, pasti ada tahapan-tahapannya. Pasti ada tantangannya, pasti ada rintangannya. Kenapa? Karena tidak semua niat baik itu akan disukai banyak orang. Banyak niat baik tidak disukai juga sedikit orang. Tetapi dalam niat baik itu bisa jadi ada kalimat saya yang lembut, ada kalimat saya yang tegas, ada kalimat saya yang keras, dan ada yang tindakan saya yang terukur. Kenapa? Karena di situ letak pemimpin. Pemimpin itu bukan hanya mengikuti arus, tapi pemimpin itu harus bisa mengelola arus. Pemimpin bukan hanya mengikuti aspirasi masyarakat. Kalau pemimpin mengikuti aspirasi masyarakat, dia akan pusing dengan aspirasi. Cek pedagang kaki lima aing hayang dagang di trotoar. Cek nu lempang aing hayang lempang di trotoar. Cek nu micen limbah aing hayang micen limbah kawalungan. Cek lauk aing umum hayang limbahan. Semua pemimpin satu syaratnya, berjalan bertindak di atas rel kebenaran. Itu prinsipnya. Kebenaran bisa jadi itu hanya disukai sedikit orang. Pemimpin tidak boleh mundur karena apa yang diputuskan disukai sedikit orang. Kenapa? Tugas pemimpin adalah menyadarkan banyak orang yang tidak menerima gagasan dan pikiran. Ingat, setiap gagasan masa depan pasti mendapat tantangan. Kalau Anda tinggal di rumah, punya uang 200 juta misalnya, ditanya pada keluarganya, pasti ada yang minta beli mobil, pasti ada yang minta beli motor, pasti ada yang minta beli TV, pasti ada yang minta untuk jalan-jalan keluarganya. Kepala keluarga yang hebat memutuskan, uang ini kita belikan tanah untuk masa depan kalian. Itu prinsip. Ketika anak kita menyuruh anak kita ke sekolah, membangunkan pagi, pasti anak itu marah. Ketika kita melarang anak kita merokok, pasti anak kita marah. Ketika melarang anak kita jajannya berlebihan, pasti anak kita marah. Tetapi biarkan kita dicaci maki oleh anak kita hari ini, ke depan dia akan dipuji oleh anak-anak kita. Pemimpin, biarkan kita dicaci maki hari ini, ke depan kita akan direnungkan banyak orang. Saya pernah memimpin namanya Purwakarta. Setiap hari saya dicaci maki, setiap hari saya dikapir-kapirkan dan dimusrik-musrikan. Seluruh langkah saya dianggap tidak ada yang benar. Saya orang yang di demo, tidak ada hari Minggu, tidak ada hari Senin. Setiap hari pernah saya di demo 1 tahun full, saya di demo. Tetapi saya selalu berdiri pada pendirian saya. Pada akhirnya, setelah lama ditinggalkan, dan apa yang dilakukan oleh yang meneruskan saya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, akhirnya orang kembali, merindukan kembali Deddy Mulyadi untuk hadir. Itulah kita. Bahasa kasar, lebih baik kita dicaci maki, tapi besok kita punya harga diri, daripada kita hari ini dipuji, besok kita tidak punya martabat dalam hidup. Semoga malam hari ini menjadi malam dimulainya tembiannya kita membangun peradaban baru, yaitu peradaban Jawa Barat, peradaban Sunda, silih asa, silih asi, silih asu, silih pikanya sarendek saigel sabobot sapi haneang kacai jadi salewi kadarat jadi salogak, bumi mancing ka langit nanti langit saya hujanna, lembur subur kota bagja masjid jeung dirina hiji, ilmu geus ayana semua harta geus kawujud harti, nyanding pamimpin ka rakyat, pandita ajebi waha ucap jeung lengkah sarua, pitutur ngawujud subur, ayat ngawujud kada, bra sing panjang, natar palako. Atur nuhun. Wallahumma a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sudah jelas dengan apa yang disampaikan Kang Deddy Mulyadi dalam ceramahnya, ke depan Jawa Barat insya Allah akan lebih beradab, akan lebih bermartabat, dan akan lebih berbudaya, dan akan lebih maju dari provinsi yang lain. Saya yakin itu. Insya Allah. Dan ada satu hal buat para kabib-kabib, tidak akan lagi seenak udelnya kalau mereka tidak mengikuti aturan Kang Deddy Mulyadi, maka kalau perlu diusir dari tanah Pasundan. Setuju tidak? Jika kalian setuju dan punya pandangan yang berbeda atau penilaian yang sama tentang Kang Deddy Mulyadi, tulis komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe gratis, dan klik lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan video selanjutnya dari Laredo 74 Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Maju.